Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Fitra Permana SPD MPD. Saya adalah dosen pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang telah saya laksanakan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia, di mana di dalamnya dijelaskan beberapa aspek terkait dengan delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk detail penjelasannya akan saya bagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, deskripsi mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan atau CPMK, kemudian materi pembelajaran, kemudian model dan metode pembelajarannya, dan yang terakhir adalah sistem penilaiannya. Nah, yang pertama, deskripsi mata kuliah. Di sini, Korespondensi Bahasa Indonesia membahas praktik surat menyurat resmi dan niaga dalam konteks profesional menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis surat seperti surat penawaran, surat pesanan, surat pengaduan, kemudian surat lamaran kerja, hingga surat perjanjian dan iklan. Nah, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan disampaikan melalui pertemuan daring maupun luring selama 16 kali pertemuan. Nah, untuk selanjutnya capaian pembelajarannya atau CPL-nya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi. Kemudian menyusun deskripsi ilmiah dalam bentuk laporan atau skripsi, bekerja mandiri dan terukur. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengimplementasikan nilai humaniora dalam dunia profesional dan juga menghasilkan solusi atau inovasi berbasis etika ilmiah. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya atau CPMK-nya, secara spesifik mahasiswa akan mengembangkan keterampilan untuk yang pertama, menyusun deskripsi ilmiah, kemudian mengambil keputusan tepat dalam konteks profesi. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan bisa menunjukkan kinerja yang bermutu, berpikir logis dan sistematis, dan juga mengkaji aplikasi ilmu sesuai kaidah ilmiah dan nilai kemanusiaan. Untuk metode pembelajaran dan model pembelajarannya sendiri menggunakan pendekatan project based learning dan juga case method, serta dikemas dalam kegiatan kuliah, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Mahasiswa akan aktif berdiskusi, kemudian membuat proyek korespondensi, hingga menyusun modul secara berkelompok. Untuk materinya sendiri, di sini selama 16 pertemuan, mahasiswa akan mempelajari topik-topik seperti konsep dasar surat dan email, surat penawaran dan juga pesanan. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari faktur dan surat klaim, serta surat lamaran pekerjaan dan juga perjanjian, memo, surat dinas, surat edaran, hingga praktik iklan dan surat tagihan. Nah, di sini tugas-tugas juga akan mencakup penyusunan berbagai jenis surat dan pengamatan praktik korespondensi di dunia nyata. Untuk penilaian dan evaluasinya sendiri, ini didasarkan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, keaktifan akan dinilai sebanyak 30%, kemudian presentasi proyeknya 30%, tugas individu dan kelompok 5%, kemudian kuisnya 5%, ujian tengah semester 15%, dan juga ujian akhir semester 15%. Kemudian untuk harapan yang bisa kita harapkan dalam mata kuliah ini,
dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan nyata di dunia administrasi perkantoran. Jadikan setiap pertemuan mata kuliah ini sebagai ruang tumbuh, berekspresi, profesional, dan berkolaborasi dalam menciptakan surat menyurat yang efektif dan etis. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan bersama-sama kenalan terlebih dahulu ya terkait apa sih yang akan kita bahas selama 1 semester. Kemudian mungkin materi pertama yang akan kita bahas bersama-sama dalam perkuliahan ini. Udah ada yang tahu ini mata kuliahnya namanya apa? Korespondensi Bahasa Indonesia. Oke, korespondensi bahasa Indonesia seperti itu. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke korespondensi bahasa Indonesia, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Baik, ya tadi sudah kita bahas sedikit ya terkait dengan mata kuliah ini, yaitu korespondensi bahasa Indonesia. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang dulunya sekolah di SMK seperti itu? Saya. Ada, oke, ada beberapa ya yang sekolahnya lulusan dari SMK. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya, teman-teman yang dari SMK sudah tidak asing lagi apa sih itu korespondensi, kemudian bagaimana sih nanti korespondensi itu digunakan dalam melakukan komunikasi di dalam dunia bisnis seperti itu. Oke, baik, mungkin ada yang bisa menyampaikan terlebih dahulu. Apa sih itu korespondensi? Oke. Baik, Bapak izin menjawab. Yang saya ketahui terkait dengan korespondensi bahasa Indonesia sendiri itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang melalui surat menyurat yang biasanya itu dilakukan oleh tiap individu atau antar organisasi guna untuk memperoleh atau menyampaikan suatu informasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sela ya. Oke, Mbak Sela sudah menjelaskan ya apa itu korespondensi. Dari apa yang Mbak Sela paparkan, saya tangkap ada beberapa poin, yaitu komunikasi, kemudian berkelanjutan antara individu dan juga organisasi. Oke, kita akan lebih bahas lebih dalam ya terkait dengan korespondensi tersebut. Nah, di sini ada bisa teman-teman lihat ya, korespondensi, jalinan komunikasi berkelanjutan. Ya, komunikasi yang berkelanjutan. Ada 3 unsur penting di sini dalam korespondensi, yaitu yang pertama adalah pengirim, penerima, dan juga tanggapan. Nah, kira-kira ini pengirim itu ngirim apa sih? Kemudian penerima itu menerima apa sih? Kemudian yang ditanggapi itu apa sih? Ada yang mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya gitu. Oke, jadi yang dikirim itu pesan ya, pesan, kemudian penerimanya juga menerima pesan dan juga menanggapi pesan dari sang pengirim. Itu. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Sela tadi, korespondensi ini adalah jalinan komunikasi antara individu ataupun organisasi yang mungkin kita akan bahas di sini adalah organisasi bisnis ya nantinya, secara berkelanjutan untuk mendapatkan feedback ataupun tanggapan seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam komunikasi itu kan ada sarana komunikasinya ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman mungkin bisa menyebutkan alat-alat komunikasi ataupun sarana komunikasi itu apa saja mungkin? Siapa saja boleh. Yang ada di sini aja mungkin alat komunikasi. HP. Handphone boleh. Kemudian Laptop. tadi ada yang menyebutkan, Mbak Sela menyebutkan apa?
Oke, surat menyurat seperti itu bisa. Kemudian mungkin kalau teman-teman tanya bapak atau ibunya yang sudah agak old seperti itu ya, ada pager dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi untuk sekarang alat komunikasi itu sudah lebih canggih. Kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan email dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, dalam hal korespondensi yang akan kita bahas, ya, karena ini korespondensi bahasa Indonesia, kita harus menerapkan tata cara berbahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi. Seperti itu, maka kita akan lebih banyak membahas komunikasi yang tertuang dalam surat menyurat. Nah, terkait dengan surat itu sendiri itu apa? Nah, kita akan bahas ya di sini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, surat itu adalah sarana komunikasi, yang mana itu sarana komunikasi tertulis yang biasanya digunakan oleh organisasi ataupun pelaku bisnis untuk berkomunikasi dengan organisasi lain. Oke, baik. Kita akan mendalami surat terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Gitu. Nah, jadi nanti di sini teman-teman akan mengetahui nih apa aja sih bagian-bagian dari surat, kemudian bentuk-bentuk surat itu seperti apa. Nah, nanti saya akan minta teman-teman juga untuk membuat surat. Ya, gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan langsung menuju ke bagian-bagian surat ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Kira-kira ini ada 14 bagian surat. Kita diskusikan bareng-bareng aja. Seperti itu ya. Yang nomor 1, mungkin ada yang tahu apa itu nomor 1? Kop surat. Oke, kop surat. Ada yang tahu nggak isi dari kop surat itu apa aja? Nama PT atau instansi, alamat. Oke, alamat. Kemudian Email. email, nomor telepon, kemudian logo. Seperti itu ya. Nah, kop surat ini biasanya berisi identitas dari pengirim surat. Seperti itu. Ya, tadi sudah disebutkan ada logo, email, nama instansi, kemudian nomor telepon, fax mungkin dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang nomor 2, ada yang tahu? Tanggal. Tanggal surat. Oke, tanggal, bulan, dan tahun surat. Tanggal di mana surat itu dibuat, bulan di mana surat itu dibuat, dan tahun di mana surat itu dibuat. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah nomor surat. Oh ya, nomor surat. Oke, ada yang tahu isi nomor surat itu seperti apa mungkin dari teman-teman? Oke, berarti nomor surat itu biasanya terdiri dari yang pertama itu adalah nomor yang diberikan oleh organisasi itu sendiri, 00 sekian, 01 sekian dan lain sebagainya. Kemudian garis miring subjek suratnya ya, apakah itu surat penawaran ataukah itu surat permintaan dan lain sebagainya. Biasanya berupa kode, permintaan penawaran, PP dan lain sebagainya. Kemudian garis miring inisial dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Misalnya PT Dunia Usaha seperti itu. Nanti garis miring DU. Kemudian garis miring lagi bulan ya, bulan saat surat itu dibuat. Garis miring lagi tahun. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah lampiran. Oke, lampiran. Nah, ada yang tahu mungkin lampiran itu isinya biasanya apa? Daftar harga. Oke, daftar harga dan lain sebagainya. Itu nanti dituliskan ya, teman-teman, lampirannya apa, kemudian berapa bendel, berapa lembar, seperti itu dituliskan di bagian lampiran. Oke,
Oke, baik. Setelah lampiran yang nomor 5. Perihal. Oke, hal atau perihal. Seperti itu ya. Surat itu berisi apa? Begitu. Kemudian nomor 6. Oke, alamat dalam. Ya, alamat dalam yaitu alamat tujuan dari surat tersebut. Ya, yang dituliskan di dalam surat. Selanjutnya, oke, salam pembuka. Ada yang tahu mungkin contoh dari salam pembuka itu seperti apa? Dengan hormat dan lain sebagainya, seperti itu ya. Di sini mungkin sedikit saya informasikan kalau memang organisasi kita pembuat surat itu bukan dari organisasi keagamaan ataupun mungkin aliran tertentu, mohon hindari dengan salam pembuka berupa salam keagamaan seperti Assalamualaikum, Shalom, dan lain sebagainya. Apabila memang organisasi kita itu adalah organisasi secara general atau umum. Kecuali kalau teman-teman memang besok bekerja di salah satu organisasi yang pada aliran tertentu, keagamaan tertentu, boleh pakai salam pembuka sesuai dengan alirannya. Seperti itu. Oke, kemudian setelah salam pembuka ada pembuka apanya? Oke. Oke, alinea pembuka, isi surat, dan juga alinea penutup. Ya, nomor 8 itu ada 3, yaitu 8A, 8B, dan 8C. Itu ada alinea pembuka, ada isi surat, dan juga alinea penutup. Itu ya, alinea pembuka. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari alinea pembuka? Mungkin. Oke, berdasarkan surat nomor bla 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 dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu itu di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Ya, kemudian ada isi surat dan juga alinea penutup. Alinea penutup itu biasanya atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Oke, begitu. Kemudian nomor 9, salam penutup. Contoh dari salam penutup? Hormat kami. Nah, itu ya. Sama seperti yang saya sampaikan, apabila memang kita tidak perusahaan kita itu ada di berdiri secara general, mohon jangan pakai dengan salam penutup dengan aliran tertentu. Oke, selanjutnya nomor 10. Tanda tangan ya, jangan lupa setelah menuliskan surat itu wajib hukumnya diberi tanda tangan ya, tanda tangan dari pimpinan ataupun yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Ya, nomor 11 ada nama terang. Ya, nama terang dari si penanda tangan, seperti itu ya. Kemudian jabatan. Nah, jabatan pimpinan jabatan dari penanda tangan itu apa sih? Pimpinan, direktur, dan lain sebagainya. Oke, setelah jabatan atau nomor 12 ada tembusan. Ya, ada yang tahu mungkin tembusan itu apa? Boleh disampaikan. Oke, jadi surat itu kan biasanya diterima itu ada beberapa kepentingan seperti itu. Nah, yang punya kepentingan itu tidak hanya si penerima surat ya, mungkin ada unit-unit lain yang harus menerima surat tersebut. Nah, itulah unit-unit tersebut itulah yang nanti ditembuskan oleh surat ini. Oke, kemudian inisial. Nah, inisial ini biasanya terdiri dari 2, yaitu inisial dari pengetik surat dan juga pengonsep surat, seperti itu ya. Pengetik surat dan juga pengonsep surat. Misalnya, yang mengonsep surat adalah Mas Angga, kemudian yang mengetik surat adalah Mbak Tiara, seperti itu. Nah, maka inisialnya adalah
AN_TI seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya apabila nanti ada suatu kesalahan, kita bisa nge-track nih, tracking. Ini siapa sih yang mengonsep, siapa sih yang mengetik, seperti itu. Ya, karena pernah ada suatu kejadian ya, teman-teman, pernah ada suatu kejadian, boleh googling di tahun berapa saya lupa. Itu salah satu tahanan luar negeri yang ada di Indonesia yang seharusnya itu hanya dijatuhi hukuman ya, dijatuhi hukuman saya kalau tidak salah itu sekitar 6 tahun hukuman seperti itu. Tetapi karena ada salah pengetikan dalam surat keputusannya, itu kebetulan yang mengetik itu ada salah 6 tahun jadi 16 tahun, maka tahanan itu yang harusnya keluar saat 6 tahun selesai, itu masa tahanannya masih diperpanjang seperti itu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut atau tracking hal-hal tersebut dibutuhkan inisial ini, seperti itu ya. Yang bertanggung jawab atas surat ini itu siapa gitu. Oke, kemudian ya itu ya 14 ya, terakhir adalah inisial seperti itu. Oh, mohon maaf, satu lagi ada cap atau stempel ya, jangan lupa itu sebagai identitas dari perusahaan. Oke, baik teman-teman, itu ya tadi 15 dari bagian-bagian surat yang sudah kita bahas bersama-sama seperti itu. Nah, untuk itu mungkin sebagai salah satu cara evaluasi ya, saya ingin meminta salah satu dari teman-teman untuk menganalisis satu surat yang saya saya persiapkan seperti itu. Oke, ini suratnya. Nah, nanti mungkin bisa dianalisis dari sini, jadi salah satu teman-teman. Ada yang mungkin mau mencoba menganalisis suratnya? Saya, Pak. Oke, baik, Mas Angga bisa coba analisis ini surat. Baik, Bapak. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dian tadi ya, bahwa bagian-bagian surat itu ada 15 teman-teman. Yang pertama itu ada kepala surat, kemudian yang kedua itu ada tempat, kemudian tanggal, bulan, sama tahun, kemudian ada nomor surat, kemudian ada perihal, kemudian ada lampiran, kemudian ada alamat tujuan suratnya juga, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada alinea pembuka, kemudian ada isi, kemudian ada alinea penutup, kemudian ada salam penutup, dan ini juga jabatannya. Kemudian di sini seharusnya ada tanda tangan sama kop suratnya, kemudian ini nama terang, dan di bawahnya seharusnya ada tembusan dan inisial. Terima kasih Bapak. Terima kasih, difokus dulu. Baik ya, tepat sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Angga terkait dengan bagian-bagian dari suratnya. Sudah dijelaskan tadi dari kop surat sampai dengan nama terang dan lain sebagainya. Disampaikan pula kekurangan dari surat ini, yaitu tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel, analisis dan juga lampirannya tidak ada. Nah, itu juga sudah disampaikan oleh Mas Angga. Jadi sudah tepat sekali ya apa yang disampaikan Mas Angga. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Saya Pak izin bertanya, apakah aturan-aturan dalam korespondensi formal masih relevan di tengah budaya komunikasi digital yang serba cepat dan informal? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya ya. Apakah aturan-aturan korespondensi formal masih bisa digunakan pada masa-masa sekarang ini? Intinya seperti itu ya, Mbak ya. Ya, tentunya masih sangat bisa digunakan. Kita sarana komunikasinya aja yang berubah ya, digitalisasi. Tetapi karena kita bahasnya adalah
korespondensi bahasa Indonesia, tentunya kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dalam tata cara berkomunikasi di bahasa Indonesia. Ya, jadi tata aturannya tetap sama, hanya sarana komunikasinya yang mungkin berbeda. Bisa lewat email, bisa mungkin WhatsApp, via PDF dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Ina. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Mbak Ina? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya. Oke, baik teman-teman, itu ya mungkin beberapa materi yang saya bisa sampaikan. Kemudian sampai di akhir ini, mungkin ada yang mau menyampaikan ya teman-teman, apa sih yang teman-teman dapat dari apa yang kita bicarakan selama tadi 1 jam pelajaran ini? Oke, Mbak Tiara, silahkan. Izin merefleksikan pertemuan pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai korespondensi bahasa Indonesia. Adapun pengertian dari korespondensi itu sendiri adalah proses komunikasi tertulis antara dua pihak, seperti individu, instansi, atau perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Kemudian kita juga tadi sudah mempelajari mengenai bagian-bagian surat, itu ternyata ada 15, mulai dari kepala surat sampai dengan cap surat. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Tiara ya atas pendapatnya ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tiara tadi ya. Hari ini kita sudah sama-sama membahas terkait dengan bagian-bagian surat, kemudian apa itu korespondensi yang tentunya nantinya akan kita bahas lebih mendalam dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini ya sebagai hadiah untuk teman-teman ya, gift dari saya seperti itu. Silahkan, yuk bisa kerjakan tugasnya, ya. Bisa akses Elenanya yang saya rasa sudah punya passwordnya masing-masing. Silahkan bisa diakses Elenanya seperti yang tadi disampaikan atau dilakukan oleh Mas Angga. Teman-teman, di sini saya minta untuk menganalisis bagian surat, bentuk suratnya, kemudian kekurangan dan kelebihan suratnya, dan membuat surat yang seharusnya baik itu seperti apa berdasarkan teori. Oke, baik, itu ya teman-teman untuk tugasnya, silahkan bisa dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya, antusiasnya dari teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, karena kita awali dengan berdoa, mari kita akhiri juga dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.